Ketika kamu nanti duduk sebagai tamu di podcast, ingat, kamu tidak perlu mengontrol percakapan dan tidak perlu mengatakan semua kisah hidupmu. Yang penting adalah hadir dengan tenang, mendengarkan dengan penuh perhatian, dan berbicara secukupnya dalam konteks perbincangannya. Sambil tetap membuat ruangan itu terasa hangat, nyaman, dan terbuka. Seorang tamu podcast yang elegan fokus pada memberikan nilai tambah, bersikap kreatif, rapi, yang melancarkan jalannya perbincangan. Halo teman-teman, salam sehat selalu. Jumpa lagi di Etiku untuk pesona yang beretiket dan berkualitas bersama saya Dahlia Sarjono, Social Etiquette Consultant, Social Etiquette with Dahlia di Maxi Media Channel. Di sini kita berbincang tentang etiket dan mannerism kini, soft skills yang erat dalam kehidupan sehari-hari, memberi panduan dalam berinteraksi sosial and bring out the greatest self in you. Ketika kita diundang ke sebuah media interview, entah itu podcast, audio only seperti Spotify atau percakapan publik lainnya, tantangannya sebenarnya bukan soal grogi. Most people who get invited at this stage are already prepared. Ketika orang diundang untuk sebuah talk show atau wawancara, sudah dipastikan pasti membuat persiapan. Tantangan yang muncul justru satu, bagaimana berbincang tentang diri sendiri dengan articulate tanpa over-explaining siapa kita. Dan ini sangat berbeda dengan interview HR atau interview HRD saat kita akan masuk satu pekerjaan. Jadi, yang dinilai bukan kelengkapan cerita, tapi presence, kehadiran kita. Beberapa waktu lalu, saya duduk di sebuah ruang podcast. Tidak grogi, tidak panik, bahkan merasa cukup tenang. Menariknya pengalaman itu terasa berbeda karena saya pernah berada di sisi yang lain, di sisi yang meng-host. Saat kita meng-host, kontrol ada di kita. Kita bisa mengatur flow, bermain dengan ritme, bahkan menyiapkan ruang kalau percakapan ingin diarahkan kemana. Tapi kali ini posisinya terbalik. Saya duduk sebagai tamu. Dan di posisi itu, saya kembali diingatkan bahwa media interview memang bekerja dengan cara yang berbeda. Bukan soal siap atau tidak siap, tapi soal bagaimana kita hadir ketika kontrol tidak sepenuhnya ada di tangan kita. Dan bagaimana menghadirkan kehangatan di ruang itu meskipun kita tamu. Video ini buat teman-teman sebelum duduk di kursi podcast. Saya teman kecilmu, mau nemenin kamu sebelum kamu masuk ke studio. Ini hal-hal kecil tapi penting yang saya ingin kamu tahu, supaya teman-teman merasa lebih tenang, lebih hadir, dan ruangnya terasa hangat. Tips 5 detik di awal, goalnya mengurangi grogi awal. Bahkan beberapa pemimpin dunia mengakui grogi di awal interview ini, seperti Mahatma Gandhi, Winston Churchill, Sir Richard Branson, Prince Harry, Warren Buffett. So, bukan kamu saja. Ngeklik dengan host, ini penting. Tarik nafas. 1-2 detik sebelum bicara. Amati vibe hostnya. Santaikah, cepat, serius, humoris, ekspresi ringan, tersenyum. Sesuaikan diri, friendly versus deliberate.
Ini untuk posturmu, tone-mu, anchor mental. Host santai, kita ikut flow tanpa takut salah. Bisa diramu dengan small talk singkat, hangat dan natural. Saya sendiri juga pakai ini untuk mengalahkan grogi awal. Lanjut berikut poin-poin yang menurut saya penting disadari. So, pertama, media interview itu berbeda dengan HR interview. Pahami ini dan ingat selalu, hal pertama yang perlu diingat, kamu tidak sedang diuji. Kalau kamu diundang, itu artinya kamu already bring something to the table. Podcast dan media interview berbeda dengan HR interview. Audiens tidak menilai CV-mu atau resumemu. Mereka menangkap presence, clarity, dan saat kamu membawa diri. Elegance often comes from restraint. Artinya, kadang diam sebentar lebih efektif daripada menjelaskan semuanya. Lagi, tarik nafas saja dulu. Di sini kamu bisa mengatur sejenak dari mana dan apa yang akan kamu utarakan. Kedua, jangan membawa seluruh CV. Biasanya akan diawali dengan mengenal sosok kita. Godaan terbesar ingin menjelaskan semuanya tentang kita. Padahal audiens tidak membutuhkan semua detailnya. Mereka hanya ingin menangkap esensi dari siapa kamu, perspektifmu, dan bagaimana kamu merespon pertanyaan. Kalau kamu merasa ingin terus menjelaskan, pause sedikit. Itu tanda kamu peduli ruangnya, bukan tanda kamu kurang, juga penghargaan kepada hostnya. Poin penting ketiga, punyai anchor sentences. Punyai 1 atau 2 kalimat jangkar itu bagus, tapi fleksibel. Jangan pegang terlalu kaku. Anchor sentences hanya untuk menenangkanmu, bukan menjerat pikiranmu. Fokus memahami intention di balik kalimat, bukan kata per kata. Kalau pertanyaan bergeser dan kalimat itu tidak keluar, it's okay. Saya juga tetap belajar ini. Poin keempat, pertanyaan mulai berkembang dan terasa terjebak. Ini bukan dead end ya. Tetap tenang, kembali ke ruang. Di podcast, pertanyaan hampir selalu berkembang. Jarang ada podcast yang dengan Q&A baku. Nah, kalau kamu merasa, wah kok kemana-mana ya? Tarik nafas lagi. Jangan panik. Formula jawaban natural saat host tanya pandangan, saya biasanya menyarankan beberapa kalimat kecil sebagai lifeline seperti validasi dan perspektif diri. Ya, itu masuk akal banget. Saya biasanya juga begitu dan yang saya rasakan, lalu lanjut kalimatnya. Kedua, refleksi dan ajak menyimpulkan. That's an interesting point. Itu menarik. Kadang saya melihat dari sisi, tapi kembali lagi ke konteks masing-masing. From my perspective, itu bisa efektif. Tapi kadang saya menyesuaikan situasi. Untuk singkat namun empatik. Ya, totally. Aku setuju. Biasanya aku juga menyesuaikan seperti itu. Bisa juga, what's important to highlight here is, lalu kamu sambung dengan kata-kata kamu. Ini bukan menghindar. Ini bisa menjadi cara sopan untuk mengambil kembali kendali percakapan. Kita mengenal good manners include knowing how to redirect, not react. Composure is not about saying everything perfectly. It's about staying grounded when the conversation shifts. Bagaimana kita tetap berpijak saat perbincangan berkembang arah. Poin penting adalah etika dan cara membawa diri. Dalam etiket
ada satu prinsip yang sering terlupakan. You don't need to prove credibility. You need to carry it. Kadang berhenti bicara sedikit lebih cepat dan membiarkan percakapan mengalir justru terasa paling elegan. Tentu masih dalam konteks ya. Poin selanjutnya, overthinking setelah interview. Banyak orang terlihat paling tenang di depan kamera, tapi paling keras ke diri sendiri setelahnya. They replay hard in their head. Overthinking normal, terngiang-ngiang terus di kepala. Apa yang sudah kamu bicarakan dengan host itu kemarin, itu bukan tanda gagal, itu tanda kamu reflektif dan sadar diri. Reminder lagi, saya juga kadang replay di kepala, tapi belajar lebih lembut pada diri sendiri. Lanjut, ini beberapa etiket tips untuk stay elegant saat diundang sebagai tamu di satu podcast. Untuk persiapan, menjaga kesopanan dan agar tetap elegan waktu diundang ke podcast, melibatkan mulai dari persiapan, etika profesional, dan keterlibatan yang otentik. Memastikan kita dihargai sebagai tamu di saat yang sama, memberikan nilai tambah bagi pendengar channelnya. Persiapan dan profesionalisme ini dimulai dengan lakukan riset channel mereka. Dengarkan setidaknya satu episode untuk memahami gaya host, audiensnya kalangan apa, dan alur komunikasi kontennya. Technical check. Walau di studio sudah ada kru teknisnya, pastikan kualitas audiomu tinggi. Tanyakan kepada kru teknisnya. Ada yang menggunakan headphone. Ini biasanya untuk memonitor apakah suara sudah tertangkap jelas. Punctuality. Datang tepat waktu. Bahkan sedikitnya setengah jam sebelumnya untuk familiarisasi ruangan, briefing dengan tim. Ini tanda kamu menghormati jadwal tuan rumah dengan datang menghargai waktu. Dress code, pakaian yang sesuai. Tanyakan sebelumnya apakah ada dress code tertentu atau apakah hostnya akan memakai pakaian apa sehingga kamu tidak overkill tuan rumah. Untuk podcast video, kenakan warna yang cocok di layar. Juga hindari pattern yang akan flicker, yang garis-garis atau polka dots, dan hindari perhiasan yang berbunyi gemerincing. Berikut tips stay elegant and mannerful selama perbincangan. Jadilah tamu yang ramah dan otentik. Anggap pengalaman ini seperti percakapan santai di kafe, bukan wawancara yang kaku. Dengarkan dengan atentif, berinteraksi dengan tuan rumah, dan kembangkan pertanyaan mereka, tapi bukan mengambil alih. Artinya membuatnya menjadi bernilai untuk audiens, namun tetap dalam koridor. Berikan jawaban yang thoughtful dan ringkas. Memungkinkan percakapan dua arah yang alami. Perhatikan etika, hindari suara mulut yang keras seperti mengecap bibir, kecap-kecap seperti itu hingga berbunyi, atau filler words, atau kayaknya yang berlebihan. Minum air. Nah, ini penting, sedia air minum. Karena pembicaraan yang panjang sering bikin kering tenggorokan. Tetapi minumlah dengan cara yang tidak mengganggu perekaman atau minta izin pada host. Etika setelah podcast. Ungkapkan rasa terima kasih. Ucapkan terima kasih secara terbuka kepada tuan rumah karena telah mengundangmu ke channelnya. Nah, bolehkah kamu mempromosikan episodenya? Tentu, bagikan episodemu setelah kamu mendapatkan izin. Kamu
Gak boleh spoiler atau duluan mengunggah teasernya di sosial mediamu. Pemilik channel akan terbantu menjangkau audiens yang lebih luas. Dan dukung podcastnya dengan memberikan ulasan positif. Poin penting, seorang tamu podcast yang elegan fokus pada memberikan nilai tambah. Bersikap kreatif, rapi, yang melancarkan jalannya perbincangan. Ini akan membangun hubungan jangka panjang dan influence. Jadi teman-teman, ketika kamu nanti duduk sebagai tamu di podcast, ingat, kamu tidak perlu mengontrol percakapan dan tidak perlu mengatakan semua kisah hidupmu. Kamu tidak sedang membuat live memoir. Yang penting adalah hadir dengan tenang, mendengarkan dengan penuh perhatian dan berbicara secukupnya dalam konteks perbincangannya, sambil tetap membuat ruangan itu terasa hangat, nyaman, dan terbuka. Guest yang paling impactful bukan yang bicara paling banyak, tapi yang bisa membawa diri dengan tenang dan memberi ruang bagi percakapan untuk mengalir. Percayalah, kehadiran seperti itu sudah cukup. Orang-orang yang tepat akan mendengar cukup, dan percakapan akan terasa natural. Jangan lupa pause di sela perbincangan dan senyum. Kalau kamu akan atau pernah duduk di posisi tamu podcast, semoga video ini menemani kamu sebelum on air dan membuatmu merasa lebih tenang dan siap membawa diri dengan hangat karena bermanner itu berkelas. So teman-teman yang sebentar lagi akan merayakan Imlek, Happy Chinese New Year 2577. Gong Xi Fa Cai. Terima kasih sudah menonton hingga akhir. Video ini bermanfaat. Klik likes, comments, dan bagikan. Agar selalu terupdate, ikuti terus ya. Sampai jumpa di artikel berikutnya hanya di Maxi Media Channel. Thank you for watching.